Iya, selamat sore. Selamat datang di channel Tidak Secepat Itu ya. Sore ini kembali lagi kita untuk membahas satu unit motor. Satu unit motor yang kemarin sudah saya review ya di channel atau di video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan melakukan test drive tentang motor ini. Nah, jadi reviewnya udah sempat kita bahas sebelumnya, namun belum sempat kita kendarai atau belum sempat turun ke jalan. Nah, bisa dilihat di sini ya, sebentar. Untuk di sini masih 0 ya, masih 0 di sini, 0,1 ya, masih hidup aja, masih 0 ya, masih 0 km karena belum pernah kita gunakan di jalan raya seperti itu. Untuk video reviewnya silahkan kalian lihat di video sebelumnya, itu sudah kita review secara singkat. Nah, kali ini kita akan coba kendarai di jalan raya seperti itu untuk unit yang masih 0 km ini. Nah, kita panaskan dulu ya agar mesinnya siap seperti itu. Nanti kita akan tes drive di jalan raya seperti apa, impresi pertama atau pengalaman pertama kali mengendarai motor ini. Ikuti terus videonya, simak sampai selesai karena kita akan sharing-sharing pengalaman saya dan siapa tahu bisa menjadi referensi bagi kalian yang ingin membeli motor ini di tahun 2021 ini. Seperti itu ya. Simak videonya baik-baik, jangan skip, dan tombol subscribe-nya jangan lupa dipencet agar kalian update terus atau kalian bisa mengikuti channel ini. Dukung channel ini agar semakin berkembang. Seperti itu ya. Ikuti terus videonya. Ya, kembali lagi di channel Tidak Secepat Itu. Nah, tadi sudah kita panaskan motornya ya agar sudah siap. Spion sudah disetel, sensor ABS menyala. Kita akan langsung jalankan motor ini di jalan raya seperti itu. Nah, ini kita nanti muternya di jalan kampung aja ya, jalan persawahan gitu. Jadi insya Allah aman seperti itu ya. Kita mulai langkah awal untuk mencoba motor ini. Berdoa dulu jangan lupa. Nah, sudah menyala, bensin juga sudah terisi walaupun sedikit ya. Ini karena kemarin saya belinya itu ngecer karena dari dealer itu tidak memberikan full, jadi cuma ya sampai kedip-kedip gitu. Jadi ya kita ngecer dulu seperti itu ya. Oke, sebelum kita coba tadi saya sempat untuk mencoba aplikasi Connect untuk mau dicoba tadi, tapi tidak bisa dibuka karena sedang dalam perbaikan tadi tulisannya seperti itu. Oke, kita lanjut, kita coba motor ini seperti itu ya. Kita akan sambil sharing-sharing nanti ya. Nyalakan sign, kita menyeberang jalan. Ya, jadi ini benar-benar pertama ya, tuh kilometernya baru nambah 1 jadi 0,2. Nah, jadi untuk motor ini sendiri itu sudah diluncurkan atau sudah dikeluarkan di tahun 2020 akhir kemarin ya. Dan ini adalah yang saya pakai, ini versi ABS, tadi sensor ABS-nya menyala ya. Dan untuk detail-detailnya sendiri sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, ini agak sedikit mendung ya, semoga tidak hujan karena saya belum membeli waterproof untuk kameranya ya. Nanti kita lihat apa yang terjadi. Nah, jika kita membeli motor baru itu ada istilahnya masa inrayan ya atau masa rayan. Nah, ini ada yang percaya ada yang tidak. Maksudnya ya kita agak minggir. Maksudnya ada yang bilang inrayan itu nggak perlu karena motor sekarang sudah dilengkapi atau sudah canggih seperti itu, bisa ada langsung dipakai. Tapi saya sendiri meyakini bahwa inrayan itu ya perlu sih, karena untuk mungkin komponen motornya itu belum masih baru, belum apa ya, posisinya itu istilahnya masih bergesekannya itu masih perlu untuk dibiasakan seperti itu. Jadi ini kita coba secara santai. Nah, kita baru berjalan 1 km ya. Ini jalannya, ini jalan desa. Kita
lewat jalan-jalan perkampungan saja. Dan itu sudah ada yang pakai mantol. Aduh, semoga tidak hujan ya. Jika hujan nanti kita sambung video setelah tidak hujan seperti itu ya. Nanti sayang kameranya rusak. Oke. Untuk posisi berkendara sih untuk saya yang tingginya 175 cm itu cukup nyaman. Jadi posisinya bisa tegap gitu. Dan makin mendung ya. Semoga tidak hujan. Oke. Kemudian untuk tarikan di awal-awal sih sangat enak ya, sangat nyaman. Kemudian untuk posisi kaki sih saya, karena memang sepertinya kaki saya agak tinggi ya, agak panjang, jadi ini sisanya hanya sedikit. Ini bisa mungkin mundur sedikit ya, tidak mentok sekali. Oke. Kemudian untuk posisi duduk di jok Aerox ini empuk sih ya, empuk dan lebar. Kemudian di bagian belakang itu ada semacam tonjolan yang bisa untuk sedikit bersandar seperti itu pantatnya. Jadi bisa ada penyangganya sedikit. Jadi karena sore-sore hujan atau mau hujan, ini orang-orang sudah mulai ancang-ancang berteduh, tapi kita kok malah keluar ya. Ya tidak apa-apa. Oke, jadi kemudian untuk klakson bunyinya seperti ini. Nah, cukup keras ya, cukup keras. Kemudian untuk lampu kita belum bisa cek karena masih siang ya. Ini saya berjalan 40-an kilometer itu rasanya apa ya, masih tanpa beban sih. Maksudnya mesinnya masih nyaman, masih halus, tidak gereng sekali. Nah, untuk panel speedometernya di sisi kiri dan kanan di sini, semoga terlihat di video ya, itu ada RPM-nya. Kita berjalan di RPM yang tidak terlalu tinggi. Kita belok di sini, kita masuk jalan perkampungan lagi ya. Untuk rem ABS ya, karena ABS ya, anti lock braking system itu remnya tidak langsung ngunci, jadi sedikit demi sedikit. Nah, kita coba. Nah, pengeremannya nyaman sih, atau karena mungkin masih baru juga, jadi langsung apa ya, tidak terlalu dalam karena memang kampasnya masih baru, dan nyaman sekali ya karena masih baru, jadi masih nyaman. Shock breaker ya, shock breaker. Nah, ini jalannya ini agak sedikit bergelombang, itu ya nyaman sih, nyaman. Ya walaupun agak sedikit keras ya, cukup nyaman. Dan ya ada yang bilang shock depannya itu agak keras, dan itu relatif ya. Oke. Ya so far untuk penggunaan yang di jalan yang cukup tidak enak seperti ini masih lumayan nyaman ya. Ya nyaman sih. Oke ya, ini kita melewati jalan desa ya, baru 3 km. Nah, untuk top speed kita belum berani mencoba karena takut mesinnya belum siap. Nah, kita lain kali akan kita coba tes top speed. Ini kita coba pelan-pelan santai dan membahas secara umum percobaan pertama dalam mengendarai motor Aerox ini, seperti itu ya. Tadi untuk shock nyaman, kemudian joknya nyaman, remnya juga lumayan. Oke, sebentar. Dan untuk tarikan awal di agak tanjakan nyaman juga. Untuk bunyi mesin
tidak terlalu sunyi ya, masih ada suara khas metiknya seperti itu, masih terdengar dari balik helm full face ini. Ya, sudah ada yang menggunakan mantol lagi. Mendungnya di belakang kita. Nah, kita menghindari mendungnya. Oke, jadi untuk posisi berkendara tangannya itu tidak nekuk ya, tidak nekuk, tidak bungkuk, tegak dan lurus. Kaki juga, posisi kaki ini bisa ditaruh sampai belakang dan ini sudah mentok, atau bisa ke pangkringannya seperti ini, ala-ala sambil nunduk seperti itu. Nah, kita gaya santai aja, posisi di tengah masih ada sisa. Dan ini udah kilas ya, tidak ada kunci yang menempel di sini, kuncinya di dalam, dan hanya mendapatkan satu kunci atau satu remote, jadi jangan sampai hilang. Saya tidak tahu kalau hilang mengurusnya bagaimana, harus pakai surat kehilangan kah atau bagaimana. Semoga saja tidak perlu digunakan atau tidak hilang, tidak usah hilang. Oke. Saya juga mencari-cari tutorial dan informasi gimana sih cara merayan yang baik dan benar. Nah, ada yang bilang itu yang pertama santai-santai dulu, baru nanti jika sudah sampai kurang lebih 500 km baru ganti oli, kemudian boleh agak digeber sedikit. Nah, next time mungkin saya akan coba menggunakan ini di gunung ya, jadi di medan yang lebih menanjak. Kali ini saya akan coba di medan yang datar dan santai dulu saja. Ada saudara dan atau sejenisnya tadi PCX 150. Ada yang pernah mencoba kenceng mana ini dan PCX nya? Nah, kita belum mencobanya ya. Oke, jadi kita santai, kita tidak boleh terlalu barbar, menarik gasnya juga santai saja. Nah, ini kita coba rem. Oke, empuk ya remnya ya, maksudnya untuk tarikan ketika mengerem itu enak sekali. Oke, kita remnya tidak keras, enak. Oke, kemudian untuk ini untuk SSS start stop system di sebelah sini. Kemudian ini lampu hazardnya dua-duanya. Kemudian ini sign-nya, lampu jarak jauh, jarak dekat, ada indikatornya itu ya. Kemudian di sini oke, jalan agak menanjak, kita coba gas pelan. Terasa tidak ada kendala. Oke, kita hindari jalan berlubang. Nah, ini jalannya agak bumpy lagi, tapi so far shocknya nyaman. Ban tapak lebarnya juga enak. Kemudian ya itu bisa dilihat mendung lagi. Oke, awas jalan berlubang, kita hindari. Belum siap untuk kejeglong ya ini ya. Kadang itu kalau kena jeglongan yang tinggi jeglok gitu, aduh rasanya gimana ya, ngeri-ngeri sedap gitu, takut kena pom setirnya, atau takut peleknya agak kena, atau shocknya terutama. Dan ini kita bisa lihat pemandangan persawahan yang sangat menyegarkan mata, sangat enak sekali, dan cocok untuk jalan-jalan sore asal tidak hujan. Sayangnya itu mendung sekali. Oke, kita sudah berjalan 6 km ya, sudah cukup lumayan. Oke, dan di sini ada yang dari sana pakai mantol ya, semoga tidak hujan ya.
Oke, dan kita di sini masih jalan-jalan santai, tidak terlalu barbar, tidak terlalu mengejar top speed. Yang penting kita rasakan bagaimana pengalaman berkendara menggunakan motor Aerox ini, itu utamanya. Nah, jika kalian duduk di jok ini memang cukup lebar joknya, jok untuk pengemudinya cukup lebar. Seperti yang tadi sudah saya bilang, itu bisa untuk bersandar di belakangnya. Ada tonjolan untuk menyandarkan pantat bagi pengemudinya. Nah, posisi ini menurut saya itu pas ya, posisi tangannya yang tidak menekuk, tidak turun, tidak ke atas atau tidak terlalu maju. Ini pas untuk saya, seperti ini posisinya. Jadi kesannya itu lebih tegap begitu, seperti itu. Nah, saya berjalan di 40-an kilometer ya, 40 kilometeran per jam, tidak akan terlalu barbar. Mungkin nanti semoga aja nggak hujan, tapi kalau hujan kita akan lanjutkan nanti di sesi lain. Semoga tidak hujan, jadi bisa full untuk mengulas impresi pertama berkendara dengan motor ini, motor Aerox 155 connected, dan yang ini adalah versi yang ABS. Nah, untuk bagi kalian yang pengen meminang unit ini, untuk yang versi ABS itu ada dua warna, hitam yang seperti ini dan silver. Nah, silvernya itu ada yang bilang jika terkena cahaya itu agak keluar agak pelanginya gitu. Jadi tidak silver biasa, tapi prestige silver sepertinya julukannya. Seperti itu. Kemudian ada listnya sama, jika yang ABS dan yang tidak itu listnya tetap warna emas. Listnya tetap warna emas. Nah, kita lurus lagi. Ini jalan desa ini di sini, jadi masih aman di jalan desa. Kemudian bagi kalian yang pengen cari warna yang lebih pilihannya lebih banyak, itu untuk versi yang non ABS itu lebih banyak pilihan warnanya. Kalian bisa cek nanti di katalog online, siapa tahu tersedia. Kita lurus lagi. Pokoknya mendungnya itu di belakang kita. Kalau kita balik ke sana sepertinya kehujanan nanti ya. Tapi semoga aja enggak. Ya, masih bisa lurus lagi. Nah, jadi yang kemarin sudah saya bahas juga tentang rem belakang yang masih tromol, itu jika kita rasakan jika unitnya itu masih baru atau masih awal-awal, mungkin tidak terlalu terasa ya pakem atau tidaknya, enak atau tidaknya, itu tidak terlalu atau belum begitu bisa dirasakan, maksudnya enak atau tidaknya. Mungkin nanti jika sudah penggunaan secara berkala, itu mungkin baru terasa, oh ini enak, oh ini kurang ini kurang itu. Untuk sekarang sih masih enak untuk remnya, dalam artian masih nyaman untuk digunakan untuk sekarang ya. Namun untuk ke depan kita akan bahas selanjutnya. Oke. Jadi di sini kita masih jalan-jalan di hari yang mendung ini, di sore yang mendung. Dan sudah terlihat atau terdengar suara gludak-gluduknya. Ini sudah hampir 9 km. Dan nanti jika tidak ada kendala, semoga tidak hujan. Ada yang bilang untuk gimana biar Ryannya itu berhasil atau baik, ada yang bilang mengganti atau menjaga kestabilan gas, seperti itu. Tadi ya ada sedikit jeglongan atau gundukan, bisa dilalui dengan baik.
Nah ini kita jaga RPM nya tetap di bawah 60 km atau kecepatannya di bawah 60 km per jam. Ya, sudah agak hujan sebentar. Oke, sebaiknya kita berbalik arah ya. Oke, kita balik arah saja. Semoga tidak hujan. Nah, mungkin untuk reviewnya, impresi pertamanya seperti itu. Jika ada teman-teman yang sudah merasakan pengalaman berkendara dengan Aerox ini, bisa kalian sharing-sharing pengalaman kalian di bawah. Bagaimana sih pendapat kalian mengenai Aerox ini, tentang pengalaman kalian? Ada yang mungkin sudah lebih dulu mencoba dibawa touring mungkin, atau dibawa berkendara yang lebih jauh, bagaimana sih, nyaman atau tidak? Kalian bisa ceritakan di kolom komentar ya, supaya kita bisa diskusi tentang motor ini enak atau tidaknya jika dibawa untuk keseharian, atau mungkin ada yang dipakai harian, ada yang sudah punya pengalaman, bisa kita saling berbagi pengalaman ya, seperti itu. Mungkin untuk kedepannya ini motor akan saya pakai harian, sambil nanti membuat video-video konten lainnya. Jadi bagi yang belum subscribe, silakan pencet tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis ya. Dukung channel ini agar semakin berkembang dan agar saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten atau video-video lainnya. Seperti itu. Jangan lupa terus saksikan channel ini, channel Tidak Secepat Itu. Nah ini sudah hujan ya, dan saya tidak membawa mantel, dan sudah hujan. Oke, jadi mungkin sekian dulu ya untuk video review kali ini. Tunggu video-video selanjutnya dari saya, dan semoga video ini bermanfaat dan bisa memberi inspirasi kalian untuk bagaimana sih pengalaman berkendara menggunakan motor Aerox 155 connected yang versi ABS. Nah, seperti itu ya. Nah, di sana sudah hujan, saya akan berteduh dulu, mencari tempat berteduh. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Tetap dukung channel ini, tonton videonya, dan pencet tombol subscribe-nya. Seperti itu. Karena apa? Subscribe itu gratis sekali. Oke, jadi selamat tunggu video-video selanjutnya, and see you next time. Bye bye.